Peter Tangguh. Saat ini kita berada pada era revolusi industri 4.0 yang secara fundamental akan merubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Revolusi industri 4.0 memerlukan berbagai inovasi dan juga integrasi dari berbagai multidisiplin ilmu untuk menghasilkan produktivitas dan kualitas produk yang lebih tinggi. Banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Beberapa di antaranya adalah daya saing yang terus berkelanjutan, pengembangan agrowisata, diversifikasi alat dan mesin. Meski belum pulih sepenuhnya dari pandemi COVID-19 ini, para ahli memprediksikan beberapa destinasi wisata akan menarik kunjungan turis. Di antaranya adalah wisata alam terbuka. Namun, terdapat banyak ancaman yang harus dihadapi, seperti penguasaan lahan oleh pihak asing, serta penggunaan tenaga kerja asing dan arus informasi yang tak terbendung. Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait masalah pangan, tetapi berada di persimpangan antara kepentingan food, feed, and fuel, serta kepentingan alokasi lahan untuk pembangunan ekonomi nasional, di mana pembangunan ekonomi nasional juga memerlukan ruang dan lahan. Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan juga geostrategis. Diharapkan, pembangunan kawasan dapat menarik investor untuk berinvestasi di berbagai kegiatan usaha, di antaranya adalah industri, pariwisata, produksi dan pengolahan, logistik dan distribusi, riset, ekonomi digital dan pengembangan teknologi, pengembangan energi, pendidikan, kesehatan, olahraga, jasa keuangan, serta kegiatan ekonomi lainnya. Perkebunan di Indonesia tersebar luas dari Sumatera hingga Papua, baik milik pemerintah, swasta, ataupun juga rakyat. Perkebunan milik pemerintah yang dekat dengan pusat pemerintahan dan perekonomian serta bisnis adalah perkebunan besar negara di Provinsi Jawa Barat dan Banten, atau yang lebih dikenal dengan nama PT Perkebunan Nusantara. PT Perkebunan Nusantara saat ini memiliki area konsesi seluas 113.958,34 hektar yang terdiri dari 10,34% berada di Provinsi Banten dan 89,7% berada di Provinsi Jawa Barat. Portofolio bisnis utamanya adalah komoditi sawit, komoditi karet, dan komoditi teh. Sedangkan portofolio bisnis lainnya adalah industri hilir teh dan agrowisata. Kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara 8 selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan kinerja yang negatif, yaitu pada tahun 2016, 17, 19, dan 2020. Kecuali pada tahun 2018 menunjukkan kinerja keuangan positif. Namun sayangnya bukan karena kinerja operasional, tapi adanya pendapatan lain-lain, yaitu dari perubahan nilai aset tetap yang diakui selisihnya sebagai pendapatan. Data-data kinerja finansial PT Perkebunan Nusantara 8 menunjukkan adanya permasalahan sehingga tidak dapat mencapai kinerja bisnis yang menguntungkan, yaitu pada tanaman teh dan juga tanaman karet, kecuali komoditi sawit yang menunjukkan kinerja bisnis yang menguntungkan. Pada kinerja bisnis komoditi teh dan karet telah terjadi kerugian yang terus-menerus. Hal tersebut selain disebabkan oleh produktivitas tanaman yang rendah, juga daya serap pasar yang rendah terhadap produksi teh, yang menyebabkan laba kotor negatif serta cash in yang sangat rendah, dan tentu saja mengganggu cash flow perusahaan yang berdampak pada ketidakmampuan perusahaan dalam membuat pertumbuhan baru atau transformasi bisnis yang berasal dari pendanaan sendiri. Fenomena kinerja bisnis tersebut berdampak pada tingginya tuntutan untuk memperbaiki kinerja bisnis. Apabila kita tidak dapat memperbaikinya, maka cepat atau lambat eksistensi perusahaan akan hilang atau terdisrupsi. Sebagai perusahaan yang berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis, serta pusat pemerintahan, maka PT PN8 mempunyai banyak potensi baik dari aset utama maupun aset lainnya sebagai peluang bagi perusahaan. Asal perusahaan mampu untuk memodifikasi bisnis atau melakukan inovasi serta beradaptasi dengan kondisi atau memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi.
Selanjutnya, saya berusaha untuk menuangkan lebih lanjut terkait fenomena tersebut dalam bentuk pemaparan yang saya sampaikan secara komprehensif dan terstruktur. Kemudian saya buatkan thinking framework dan kompetensi apa saja yang dibutuhkan yang merujuk kepada 10 kompetensi direksi BUMN yang diperlukan dalam setiap tahapan thinking framework. Thinking framework tersebut saya namakan PLAN, yang merupakan singkatan dari Productivity Increase, Land Optimize, dan Agrotourism Enlarge as the New Transformation. Yang terstandul. Saat ini saya akan menyampaikan PLAN, Productivity Increase, Land Optimize, Agrotourism Enlarge as New Transformation, atau peningkatan produktivitas, optimalisasi lahan, perbesar agrowisata sebagai transformasi bisnis perusahaan yang merupakan kerangka berpikir dalam upaya perbaikan kinerja PT Perkebunan Nusantara 8. Yang pertama adalah saya akan menyampaikan mengenai core condition. Nah, yang pertama itu adalah kondisi keuangan. Bagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa dalam 5 tahun terakhir PT Perkebunan Nusantara 8 dalam hal kinerja keuangan menunjukkan nilai yang negatif, yaitu rugi serta terjadinya negatif cash flow. Adapun pada tahun 2018 membukukan laba, walaupun dalam hal ini sebetulnya cash flow-nya masih terjadi negatif. Hal tersebut bukan karena kinerja core bisnis, namun karena adanya revaluasi aset. Kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh kinerja usaha tanaman. Hanya komoditi sawit yang mampu meraih laba setiap tahunnya, namun tidak dapat menopang beban usaha lainnya sehingga secara perusahaan terus merugi. Kinerja core bisnis. Untuk meningkatkan kinerja keuangan, maka kinerja core bisnis dalam hal ini adalah tanaman harus diperbaiki. Perbaikan tersebut meliputi aspek teknis dari tanaman itu sendiri dan aspek lainnya yang menunjang peningkatan produktivitas dan juga pendapatan atau untuk menghasilkan laba. Kinerja pemasaran komoditi teh pun juga mengalami stagnasi, di mana setiap tahun produksi yang dihasilkan tidak seluruhnya diterima oleh pasar. Dari kondisi tersebut saya bisa menggambarkan apa masalah yang terjadi. Permasalahan yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara 8 adalah ketidakmampuan core bisnis dalam menghasilkan laba serta tidak terpenuhinya cash flow yang bisa disebabkan karena tidak tercapainya produktivitas tanaman komoditi utama yaitu teh dan karet serta rendahnya serapan pasar komoditi teh. Selanjutnya adalah opportunity and challenge. Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa depan. Krisis energi dunia telah menempatkan posisi perkebunan pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tidak hanya terkait pada masalah pangan, tetapi berada di persimpangan antara food, feed, and fuel. Di atas itu semua, perkebunan masih tetap dan akan terus menjadi sumber kemakmuran bagi bangsa ini. Revolusi Industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi dan integrasi dari berbagai multidisiplin ilmu untuk menghasilkan dalam hal produktivitas dan kualitas produk yang meningkat. Dalam industri pertanian, revolusi 4.0 ditandai dengan hadirnya smart farming yang diyakini dapat meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan perkebunan, pariwisata, dan pembangunan ekonomi nasional. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini adalah daya saing yang berkelanjutan, agrowisata, diversifikasi alat dan mesin. Meski belum pulih sepenuhnya karena pandemi COVID-19, para ahli memprediksi beberapa destinasi wisata akan menarik kunjungan turis. Di antaranya adalah wisata alam terbuka. Selain persimpangan kepentingan antara food, feed, and fuel, perkebunan juga berada di persimpangan untuk kepentingan alokasi lahan bagi pembangunan ekonomi nasional. Diperlukan peningkatan modal melalui penyiapan kawasan yang mempunyai keunggulan ekonomi dan strategis. Diharapkan hal tersebut dapat
menarik investor untuk berinvestasi di kawasan tersebut yang nantinya akan diberikan insentif tertentu oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Environment Scanning, Strategy and Vision. Pada bagian ini saya memetakan kondisi PT Perkebunan Nusantara yang meliputi strength, weakness, opportunity, and threat. Dalam pemetaan ini saya akan melihat bagaimana strength, weakness, opportunity yang telah kita lihat ini akan menjadikan kita menemukan strategi dengan menggunakan TOS metrik ini, sehingga dari strength dan opportunity itu akan muncul SO strategi, di mana SO strategi yang saya sampaikan itu adalah focus and growth strategy. Sementara untuk WO strategi adalah differentiation strategy atau business transformation. Sementara untuk ST strategi adalah collaboration strategi, dan untuk WT strategi adalah renewal strategi. Dari strategi-strategi tersebut, saya coba kembangkan menjadi visi, misi, dan kebijakan. Untuk visi yang saya sampaikan adalah bahwa PT PN8 harus menjadi perusahaan terkemuka yang adaptif dan juga inovatif. Sesuai dengan tadi apa yang saya sampaikan, bahwa kita harus mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini dengan melakukan adaptasi terhadap ilmu dan teknologi yang terus berkembang, dan juga kita harus dapat melakukan inovasi agar kita dapat memperbaiki kinerja bisnis. Adapun untuk misinya, yang pertama adalah meningkatkan potensi aset utama yang menghasilkan laba. Kedua, melakukan transformasi bisnis agar berubah menjadi sumber pendapatan baru yang positif. Yang ketiga adalah memanfaatkan mitra strategis sebagai partner utama dalam melakukan proses bisnis. Adapun kebijakan yang saya sampaikan adalah meningkatkan potensi pendapatan komoditi sawit dengan memperluas area pertanaman yang cocok dan meningkatkan kapasitas pabrik, serta menambah pendapatan dari aset lain dengan melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan secara profesional dari sumber potensi yang telah ada. Selanjutnya adalah thinking framework, di mana thinking framework untuk langkah pertama adalah kita harus ketahui pada produktivitas tanaman berapa akan menghasilkan harga pokok produksi yang rendah. Hal ini telah saya sampaikan tadi bahwa diduga permasalahan yang terjadi adalah karena ketidakmampuan tanaman dalam menghasilkan produktivitas tanaman, sehingga harga pokoknya itu masih tinggi. Sehingga pada poin pertama ini dibutuhkan kompetensi pimpinan, di mana kompetensi yang pertama adalah leading change, dan juga yang kedua adalah driving innovation, di mana pimpinan itu harus dapat melakukan perubahan dan juga inovasi agar produktivitas tanaman akan menghasilkan produktivitas tanaman yang tinggi dan juga akan menghasilkan harga pokok yang rendah. Apabila produktivitas tanaman tercapai, kita akan lihat apakah harga pokok di bawah harga jual. Apabila harga pokok sudah berada di bawah harga jual, maka seharusnya perusahaan itu mendapatkan laba. Disinilah kompetensi seorang pimpinan kembali harus muncul, yaitu global business savvy, customer focus, dan digital leadership. Di mana hal tersebut adalah bahwa apabila harga pokok tanaman di bawah harga jual, maka akan menghasilkan laba. Di mana untuk menghasilkan laba, hal tersebut adalah bagaimana caranya agar produk itu dapat diterima oleh pasar. Maka harus dilakukan customer focus selain daripada global business savvy, di mana perusahaan harus tetap untung, dan juga kompetensi digital leadership, di mana proses-proses tersebut sampai menghasilkan laba harus mampu kita telusur dengan penggunaan teknologi digital. Kita kembali kepada poin 1. Apabila produktivitas tanaman tidak tercapai, maka secara otomatis akan rugi. Dan juga apabila harga pokok tanaman itu
yang sudah berada di bawah harga jual, tetapi juga setelah dihitung-hitung tidak, tetap itu pun juga akan rugi. Maka di situ juga bagaimana global business savvy seorang pimpinan itu harus muncul sehingga harus menghasilkan laba. Kemudian pada langkah yang ketiga itu adalah pada kondisi rugi. Apa pilihan yang harus dilakukan? Apakah perbaikan kultur teknis atau harus bagaimana? Disinilah kompetensi seorang pimpinan diperlukan, yaitu strategic orientation, di mana seorang pimpinan harus mampu melihat kepada jangka panjang dan bagaimana merencanakan jangka panjang tersebut, dan juga driving execution, yaitu pimpinan harus segera menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan pada saat perusahaan rugi. Pilihannya ada dua, yaitu perbaikan kultur teknis atau harus apa. Setelah seorang pimpinan menentukan, kita akan melihat apakah perbaikan kultur teknis atau kepada harus bagaimana yang ada tanda tanya tersebut. Apabila pimpinan telah menetapkan untuk melakukan perbaikan kultur teknis, harus dipastikan apakah perbaikan kultur teknis dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi sehingga harga pokok menjadi rendah, atau harus bagaimana. Disinilah kembali kompetensi seorang pimpinan harus ditunjukkan. Bagaimana melakukan driving innovation yang telah saya sebutkan di atas tadi, dan juga driving execution yang sudah saya sebutkan di atas tadi, dan juga strategic orientation yang juga telah saya sebutkan tadi, dan juga global business savvy. Disinilah 4 kompetensi di sini dipertaruhkan. Bagaimana seorang pimpinan itu harus menunjukkan. Apabila pilihannya itu adalah perbaikan kultur teknis, maka kita akan kembali kepada poin 1. Apabila pilihannya bukan kepada kultur teknis, harus bagaimana? Kita akan lihat selanjutnya apa dan harus bagaimana. Kita lihat yaitu kepada poin 5, di mana poin 5 ini adalah merupakan new transformation atau transformasi bisnis, yang merupakan strategi yang harus dilakukan oleh pimpinan pada perusahaan di mana kondisinya tersebut, segala kondisi, baik perusahaan itu sedang laba maupun rugi atau secara kultur teknis itu tidak akan memberikan keuntungan atau tidak akan memberikan perbaikan. Untuk itulah new transformation atau transformasi bisnis harus dilakukan. Mengapa pada saat laba pun juga harus dilakukan? Inilah suatu strategi di mana strategi tersebut agar meningkatkan aset yang sudah punya dan juga siap untuk selalu berkompetisi dengan para kompetitor-kompetitor di dalam mempertahankan eksistensi perusahaan. Sehingga kompetensi yang dibutuhkan pada tahap yang kelima ini adalah strategic orientation, driving innovation, leading change, managing diversity, di mana managing diversity ini adalah mengelola semua perbedaan, di mana pada saat akan melakukan transformasi bisnis akan terjadi perubahan kultur, perbedaan kompetensi, perbedaan human resource, perbedaan lingkungan, dan segala macamnya. Maka seorang pimpinan harus mampu untuk memanage diversity tersebut. Kemudian juga building strategic leadership, di mana saat ini kondisi perusahaan tidak mampu untuk mendanai sendiri untuk transformasi bisnis. Sehingga building strategic leadership ini bagaimana kita memanfaatkan peluang-peluang yang telah saya sebutkan tadi, bagaimana seorang investor atau beberapa investor itu harus menjadi mitra bisnis strategis sehingga terbentuk building strategic leadership bersama dengan mitra bisnis tersebut. Kemudian digital leadership, di mana setiap langkah-langkah yang akan dilakukan tersusun rapi dan juga terdokumentasikan dan juga menerapkan ilmu dan teknologi terkini yang dirangkum dalam digitalisasi, serta global business savvy yang sudah saya sebutkan di atas, di mana perusahaan harus
tetap menghasilkan laba. Karena tujuan perusahaan didirikan itu adalah untuk menghasilkan laba. Sobat Planters tangguh, saya sampaikan bahwa new transformation yang harus dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara 8 itu adalah optimalisasi lahan, optimalisasi aset, di mana aset yang ada berada pada posisi-posisi strategis, di mana PT Perkebunan Nusantara 8 berada dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis dan pusat pemerintahan. Serta banyaknya peluang-peluang di mana posisi-posisi area kita berada pada posisi strategis, di mana pengembangan kawasan dan juga pengembangan otonomi daerah itu terus berlanjut, sehingga harus kita manfaatkan dan harus menjadi sumber pendapatan baru atau sumber pertumbuhan baru di dalam rangka transformasi bisnis, serta juga penambahan atau pembesaran atau peningkatan agrowisata, di mana agrowisata kita mempunyai area-area lahan-lahan yang sangat cocok untuk melakukan agrowisata, di mana telah disebutkan tadi di atas bahwa sektor agrowisata kedepannya akan memberikan sesuatu yang lebih baik, di mana akan menjadi tujuan daripada kunjungan turis, yaitu wisata alam terbuka, di mana agrowisata merupakan wisata alam terbuka. Demikian Sobat Planter tangguh, plan yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Planters tangguh, plan merupakan thinking framework yang coba saya buatkan sebagai suatu strategi yang kemudian menjadi visi, misi, serta kebijakan dalam memperbaiki kondisi PT Perkebunan Nusantara 8 beserta dengan kompetensi yang dimiliki yang merujuk kepada 10 kompetensi direksi BUMN. Mudah-mudahan plan sebagai thinking framework yang saya buat dapat memberikan suatu masukan bagi PT Perkebunan Nusantara sebagai sumbangsi saya terhadap perusahaan agar menjadikan perusahaan lebih sehat dan menjadikan karyawan lebih sejahtera. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.